kita jauh-jauh ke Kupang ini kan besok ada acara Pak Jokowi ya, safari kebangsaan ya, bertemu dengan masyarakat di daerah Kupang yang kemarin diawali di daerah Lampung, nah, sekarang di daerah Kupang. Ini luar biasa sekali ya, berarti kan ada 38 provinsi yang beliau akan kunjungi, bertemu dengan masyarakat, bersilaturahmi dengan masyarakat, melepas kerinduan masyarakat antara beliau dengan masyarakat yang dikunjungi setiap provinsi itu. Ini suatu hal yang baik, artinya seorang presiden ketujuh, tidak ada yang katakan mantan ya, tapi presiden ketujuh dan juga pemimpin-pemimpin berikutnya bisa memberikan suatu ketauladanan seperti itu. Artinya ketika dia menjabat dan ketika beliau tidak menjabat lagi secara struktural itu ya tetap menjalin yang namanya hubungan silaturahmi itu kepada masyarakat yang pernah ya beliau itu adalah sebagai pemimpin ya, dari negara Republik ini, negara Indonesia ini. Begitu Vincent. Iya, saya menarik juga ya, bendera-bendera banyak ya, kelihatan itu ya. Ini kan bukan hanya sekedar bahwa ini safari politik ya kalau kita bicara PSI ya, tapi ini adalah kunjungan yang betul-betul kunjungan kepada masyarakat, karena di sini banyak relawan juga yang terlibat ya. Kita yang dari pusat datang, juga yang di daerah di Kupang sendiri itu juga ada relawan-relawan yang nanti ya bersama-sama dengan Pak Jokowi ya, dan agenda-agendanya sudah ada yang akan diikuti bersama-sama untuk itu. Yang jelas ya, saya katakan ini Vincent, saya 20 tahun yang lalu saya kemari Vincent. Yeah. 20 tahun lalu, terus saya ke Soe, ke Keivamenanu pada saat itu ya. Dan ini memang ada perubahan, tapi tidak secara signifikan perubahannya. Dan bandara aja saya lihat agak berubah itu. Belum sampai, ini kan kita baru tiba bandara langsung masuk di sebuah restoran yang ya, representatif juga sih untuk di daerah sini ya, restoran itu. Saya dengar katanya di sini juga Mas Wapres pernah makan siang di sini, Pak Jokowi juga pernah makan siang di sini. Namanya tuh Sukaramai. Dia nggak suka sunyi-sunyi, tapi restorannya suka ramai katanya. Iya, setiap kunjungan Pak Jokowi itu memang hadir ya. Yang sempat hadir akan hadir gitu kan. Kalau yang tidak hadir pasti ada perwakilan juga dari daerah setempat, misalnya dari Dewan Pimpinan daerahnya atau Dewan Pimpinan wilayahnya untuk itu. Tapi buat kami dari militan Gibran 08 Nusantara ini ya kita hadir untuk itu. Saya dan Sekjen akan hadir, dan saya sendiri Sekjen baru besok dia hadir di sini untuk itu. Jadi tadi ada BRN juga dari ketua umumnya hadir juga, Bang Rally Regen ya, dan Bang Uja dari RJ2 juga ada gitu kan. Kita tunggu yang lain-lain untuk hadir juga di sini. Yang jelas kita menunjukkan bahwasannya yang dikatakan die hard itu benar-benar ada di dalam relawan itu gitu. Ini yang diuji, yang namanya die hardnya itu. Kalau dia ada waktu, ada kesempatan, bisa nggak datang ke NTT? Ya kan? Luar biasa nih dari Timur. Jadi nanti konsolidasi juga berarti ya Pak? Iya, kalau kita memang pasti itu konsolidasi setiap apa artinya tempat kita kunjungi, ya kita pasti akan berkonsolidasi ya mensolidkan lah gitu loh. Walaupun kita bukan adalah relawan partai politik ya, tapi kita ini adalah bagaimana membantu pemerintah Prabowo Gibran ini dalam menjalankan amanah yang telah diberikan kepada mereka gitu loh. Jadi tidak ada lagi yang dikatakan ada pengkultusan bahwa itu hanya Prabowo, bahwa itu hanya Gibran, tidak. Pada dasarnya kalau kita, apalagi tagline kita militan Gibran Nusantara ini ya, satu jiwa satu rasa, loyalitas tanpa batas, Prabowo Gibran 2 periode. Kalau manuver politik sih sah-sah saja ya, karena ini kan ada namanya konsolidasi dari partai politik ya kayak PSI seperti itu. Itu sih sah-sah saja, mau dibilang safari politik ya ada safari kebangsaan, ya sah-sah saja. Tidak ada pelarangan untuk itu gitu loh. Ya kalau ada yang mengatakan mencibir, menyinyir, ya itu kan artinya mereka ini ya secara harfiah ini sudah ketakutan bahwa mungkin konstituennya itu nanti akan
berpindah ya perahunya ya ke tempat yang lain seperti itu ya. Apalagi kalau kita lihat dari sosok seorang Pak Jokowi ini yang merupakan magnet yang besar, setiap partai politik yang dia akan gawangi itu nantinya itu akan merupakan suatu magnet yang besar dengan magnitude ya kalau kita gempa bumi mungkin 7 skala Richter ya. Itu akan suatu migrasi yang akan besar terjadi bila beliau itu adalah sebagai nakoda partai politik itu secara resmi untuk itu. Iya, kalau kita melihat ya sangat disayangkan lah, karena apalagi Bang Kumis ini, Bang Rudi ini kan ya ibaratnya dulu kan seperti soulmate lah ya, dari 2005 kan sampai ke itu. Tapi kan kita melihat lagi bahwasanya kita juga menghargai Pak Rudi ini, Bang Rudi ini adalah militansinya dari PDIP ya. Apa kata partai selalu benar dibandingkan apa kata hati nurani. Kan itu. Ya kan? Karena patronnya kan di sana. Apakah hati nuraninya sama dengan apa yang dikatakan dari mulutnya? Belum tentu untuk itu. Ya kan? Dia kan hanya percaya dengan ketua umum. Apa kata ketua umum pun dia korbankan bila perlu nyawanya. Nah, itulah seorang loyalitas yang perlu juga kita hargai, keloyalitasannya itu, gitu loh. Tapi kalau kita kaitkan apa yang dikatakan mengenai Pak Jokowi ya, menurut versinya Pak Rudi ini, ya buat saya itu bukan sesuatu yang perlu ya kita tanggapi secara serius. Ya buat saya itu pepesan kosong. Karena kan kenyataan yang terjadi adalah bahwasanya beliau ini telah memimpin dari Surakarta, Jakarta, dan Republik Indonesia. Ya. Dalam konteksnya, beliau kan selalu didukung oleh partainya. Ketika itu berpisah, ya, apa yang terjadi gitu loh. Kan kita juga melihat bahwasannya secara politik ada suatu penurunan yang signifikan. Ketika Pak Jokowi keluar dari pusaran mereka kan begitu. Sebagai petugas partai mereka. Ya inilah yang selalu diglorifikasikan. Ya menurut saya kalau inilah apa namanya, kalau mau fairness ya sudah tidak mengungkit-ungkit tentang masalah-masalah yang mungkin sifatnya pribadi jadi menjadi rahasia umum gitu loh. Ya, yang jelas bagi saya apa yang dikatakan Mas Rudi ini adalah pepesan kosong. Tidak ada yang berpengaruh untuk itu. Kalau kita lihat, ya. Karena apa? Sedang sendiri Mas Rudi ini kan sudah bukan lagi sebagai pengurus partai politik dari PDP kan, bukan ketua DPW, ketua Solo juga bukan dia kan sekarang. Ya, tapi apa yang dikatakan itu atas nama pribadi dia gitu. Nggak ada pengaruhnya untuk bicara itu. Dan dia siapa? Intinya itu. Ya, artinya begini, ada suatu pembelajaran yang baik ya, dari seorang seorang presiden ke-7 untuk seluruh pemimpin-pemimpin ke depan. Bukan hanya seorang presiden. Itu entahkah itu menteri, entahkah itu pejabat militer ya, atau pejabat sipil maupun kepolisian itu. Jangan melupakan akar rumput kita gitu lah. Di mana kita pernah mengabdi di sana, dan ada istilahnya kan, the old soldier never die. Nah itu yang harus kita gaungkan, glorifikasikan dalam hal mendharma baktikan kemampuan dan kapabilitas kita kepada negeri ini. Tidak pernah ada kata akhir. Tidak pernah ada kata akhir kecuali ajal yang menjemput. Ya ini menarik dengan tagline pulang kampung ini kan. Pulang kampung ini kan artinya seseorang yang luar biasa, artinya berdharma baktikan dan menjadikan daerah itu adalah sebuah kampung halamannya. Artinya bahwa masyarakat lokal, masyarakat yang tinggal di daerah itu, walaupun beliau itu bukan orang asli itu, sudah menganggap bahwa beliau itu, Pak Jokowi ini adalah bagian dari daerah itu dan juga adalah panutan
dari daerah itu. Ya, itu kan satu bagian ya. Walaupun kita lihat kan banyak spanduk juga, spanduk PSI atau apa ya dari politik itu. Tapi itu kan adalah bagian yang kita akan lihat nanti bagaimana nanti di Car Free Day itu ya, bagaimana sambutan masyarakat itu ya. Dan saya yakini karena selama ini saya bertemu banyak orang-orang berasal dari NTT itu ataupun teman-teman dari Indonesia bagian timur ya, dari Papua dan sebagainya itu, mereka merasakan betul yang namanya dampak dari pembangunan ya ketika Pak Jokowi memimpin sebagai presiden. Dan saya berharap ini juga nanti Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu bisa memberikan dampak yang sangat signifikan bukan hanya di daerah barat tapi daerah timur juga. Jadi kesinambungan yang namanya pembangunan baik infrastruktur ya, baik pertanian ya, dan juga peningkatan sumber daya manusia itu dapat dirasakan oleh saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur untuk itu.